Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 247820064. Ini saya akan menjelaskan hasil praktikum otomatisasi jaringan menggunakan Python dan Napalm. Di sini itu menjelaskan yang pertama, menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Yang kedua, menceritakan kode get fetch and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Yang ketiga, menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Dan yang terakhir, menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Langsung aja. Nah, di praktikum ini saya menggunakan satu router dan 6 switch dan 1 docker yang telah dikonfigurasi agar bisa diakses melalui SSH. Nah, langsung aja ke ini, menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Kita ke docker. Untuk router 192.168.1.10. Nah, di sini bisa hasil untuk router. Kemudian untuk switch 20, switch 1 di sini replay. Kemudian switch 2 di sini juga berhasil. Switch 3, oke, dan switch 4, switch 5, switch 6, nah, semua perangkat berhasil di ping, yang artinya koneksi jaringan dan SSH antar perangkat sudah siap digunakan oleh Napalm. Kemudian menceritakan kode fetch and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Di sini file get fetch and config.py itu digunakan untuk mengakses semua perangkat yang terdaftar di device.yaml, lalu mengambil berbagai informasi jaringan. Kita lihat isi dari device.yaml, paket device.yaml. Nah, di sini terdapat perangkat, ada router dan switch, yaitu ada hostname, username, password, driver, dan script. Nah, file driver ini digunakan untuk menentukan sistem operasi perangkat. Di sini iOS karena semua perangkat Cisco, dan untuk script ini digunakan untuk masuk ke mode enable. Nah, kemudian kita lihat script get fetch and config.py. Itu cat seperti tadi, cat get fetch and config.py. Di sini menjalankan 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada get fetch, yaitu informasi dasar perangkat seperti hostname, model, uptime, dan versi OS. Itu untuk mengambil data dari device. Kemudian ada fetch
fetch.txt itu untuk simpan hasil ke file. Nah, untuk simpan hasil ke file itu ada fetch.txt, interface.txt, interface IP, dan running config. Nah, interface ini itu status tiap interface, dan interface IP itu IP di tiap interface. Dan untuk get config ini, itu konfigurasi running perangkat. Kemudian untuk menjalankan scriptnya, ini kita ganti Python 3. Python. Nah, ini. Nah, di sini setelah dijalankan, koneksi SSH berhasil nih, data dari R1 berhasil, router dan switch. Nah, semua koneksi SSH berhasil. Nah, file hasilnya ini otomatis tersimpan di folder output. Selanjutnya, kita akan melihat hasil file outputnya. Masing-masing file output ke output file.txt. Nah, di sini terlihat hostname masing-masing perangkat, untuk router, modelnya muncul, itu modelnya ini karena saya menggunakan simulator. Tercatat juga uptime 4380 detik. Selanjutnya akan melihat hasil get interface. Tadi get output interface txt. Nah, sini file ini berisi daftar interface di setiap perangkat, lengkap dengan status enable. Sebenarnya ini enable dan up down. Misalnya ini aja ya, yang dekat di Ethernet 2/1 itu enable, dan ininya up true. Selanjutnya kita lihat hasil get interface IP. Sini IP. Nah, file ini menampilkan alamat IP dari setiap interface. Contohnya Ethernet 0/0 pada router 1 memiliki IP 192.168.1.10. Nah, sedangkan switch hanya memiliki IP pada VLAN 1. Kemudian kita akan melihat hasil get config. Sini running config. Nah, sini ini adalah hasil konfigurasi yang sedang berjalan dari setiap perangkat. Ini switch 6, switch 5. Nah, isinya mencakup hostname, interface, IP address, domain name, dan konfigurasi SSH. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan kode ekstrak interface
serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Tujuan dari script extract interface.py yaitu untuk menggabungkan data dari interface .txt dan interface IP.txt, kemudian membuat format CSV. Isi kolomnya itu ada device, interface, enable. Kita jalankan terlebih dahulu ya. Python 3 extract interface salah interface. Nah, ini selesai. File CSV tersimpan di output interface summary. Kita lihat output interface summary, cat output interface summary .csv. Nah, di sini kolomnya itu ada kolomnya ada device, interface, enable, app, IPv4, prefix lag. R1 router 1 memiliki IP interface Ethernet 0/0, sedangkan switch itu tidak memiliki IP di VLAN, tidak memiliki IP, tapi ada ini VLAN 1, menggunakan VLAN 1. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Di sini sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Nah, versi Pythonnya kita cek dahulu. Python 3 version. Nah, sini versionnya yaitu Python 3.8.2. Nah, untuk versi Napalmnya saya menggunakan ini Napalm 5.0. Kemudian soal kedua, tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Nah, di sini kita gunakan perintah SSH ke router untuk melihat bisa ada SSH, nama router, masukkan IP router 10 meter. Nah, ini masukkan passwordnya. Nah, hasilnya akan masuk ke router 1. Selanjutnya, pada file inventory terdapat file driver dan script. Apa fungsinya? Nah, yang tadi kita exit, kita ke cat device YAML, Nah, di sini driver dan script. Nah, driver ini untuk menentukan jenis sistem operasi perangkat jaringan yang digunakan Napalm untuk memilih library yang sesuai. Seperti ini menggunakan iOS. Nah, script ini digunakan untuk mengakses privilege XEC mode atau enable mode pada router atau switch.
Jadi driver ini mengatur jenis perangkat. Nah, script ini untuk masuk ke mode enable agar bisa membaca konfigurasi penuh. Kemudian di sini jalankan get fetch pada router 1 dan tuliskan hostname, model perangkat, uptime. Di sini kita ke Python cat output slash file.txt. Nah, di sini kita lihat di router 1. Nah, di sini router 1 hostname-nya ya pasti R1, router 1. Modelnya di sini unknown dan uptime-nya 4860. Selanjutnya, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Nah, kita lihat dulu get interface. Output interface txt. Nah, cat. Nah, kita lihat di sini. Get interface ini menampilkan status fisik interface kayak apakah aktif atau tidak, up atau down gitu. Nah, kita lihat get interface IP. Nah, ini pasti untuk menampilkan alamat IP pada setiap interface. Jadi get interface itu fokus ke status fisik port, sedangkan get interface IP itu fokus ke alamat IP tiap interface. Kemudian selanjutnya, berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Nah, kita buka cat output interface summary .csv. Nah, di sini bisa dilihat switch tidak memiliki IP di VLAN 99. Nah, tapi ada VLAN 1 menggunakan VLAN 1 VLAN 99. Nah, apakah ada perangkat IP yang kosong? Nah, ada. Terdapat IP yang kosong dan tidak memiliki IP VLAN 99. IP di VLAN 99. Oke, selanjutnya jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa resiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Nah, Napalm itu berfungsi sebagai abstraction layer. Satu kode Python bisa mengelola banyak vendor. Nah, tanpa abstraction ini, programmer harus menulis perintah CLI berbeda untuk tiap vendor. Resiko tanpa abstraction itu script tidak portable, rentan error saat ada perbedaan sintaks CLI,
dan sulit dipelihara. Nah, kemudian yang ke-8, jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Nah, yang pertama, data JSON atau DIC mudah dibaca dan diolah langsung oleh program tanpa parsing teks manual. Yang kedua, data lebih konsisten, bisa langsung disimpan ke database atau file CSV. Kemudian yang 9, bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal. Tiap 1 jam, informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau. Berikan contoh satu pemanfaatan nyata. Informasi yang dipantau itu bisa status perangkat, up atau down, interface-nya error atau down, perubahan konfigurasi, dan waktu uptime. Contohnya itu kayak monitoring otomatis router kampus setiap jam. Jika ada interface down, maka dikirim notifikasi ke admin melalui email. Nah, kemudian yang terakhir nomor 10, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Di sini cukup tambahkan perangkat baru ke file device.yaml. Script Python-nya tidak perlu diubah karena sudah menggunakan loop otomatis. Jadi penambahannya cukup di device.yaml, tidak perlu ubah ke kode Python. Nah, jadi pada praktikum ini saya sudah melakukan otomatisasi jaringan dengan Napalm untuk mengambil data konfigurasi dan status interface dari router dan switch. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.